Perkenalkan, nama saya Neng Reni, saya dari kelas 2B dengan NIM 230602661. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang isu-isu hak asasi manusia, isu yang gencar pada tahun ini. Memang kasus ini sudah lama terjadi sejak beberapa abad, mungkin dari tahun yang lalu, yaitu tentang perang Israel dan Palestina. Ini sebenarnya bukan tentang perang, karena jika ini perang harus ada perlawanan, atau perang itu harus terjadi antara pihak militer. Tapi ini penindasan hak asasi manusia yang terjadi pada anak-anak dan orang tua. Manusia awam, peperangan itu harus terjadi antara pihak militer dengan militer yang lainnya, atau misalkan orang dewasa dengan orang dewasa. Bukan ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana ketika seorang anak, ibu menyusui orang tua yang dirampas haknya oleh para Zionis Israel. Di mana ada perang, tempat rumah sakit, tempat pengungsian yang mereka serang, bukan di tempat untuk berperang, tapi di mana tempat mereka untuk berlindung. Sedangkan hak asasi manusianya direnggut oleh para tentara Zionis. Dari bentuk peperangan itu, mungkin memang itu bukan terjadi di negara kita, tapi di negara orang lain atau di negara Palestina dan Israel. Tetapi ada beberapa bentuk solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia atau negara Indonesia, termasuk juga kami di sini, memberikan solidaritas, sedikit bentuk solidaritas untuk para saudara kami di Palestina. Salah satunya yaitu kami atau negara Indonesia mengadakan boykot produk-produk Zionis atau Israel. Kadang memang banyak yang mengatakan itu juga bukan produk dari Israel, tapi mereka ini menghasilkan dolar yang nanti dijadikan untuk membeli peluru yang dijadikan untuk perang Israel melawan Palestina. Yaitu salah satunya dengan bentuk boykot produk-produk Israel. Karena gelombang protes terhadap Israel ini makin mengeras, salah satunya berbentuk gerakan memboikot produk-produk Zionis. Ini semua bukan omong kosong. Gerakan memboikot produk Israel ini memang benar-benar terjadi. Lalu apa aja nih untuk dapat menghentikan amunisi-amunisi Israel yang dipasok dari gelontoran dolar? Maka gerakan memboikot produk-produk Israel menjadi salah satu dukungan yang kuat untuk membantu warga Palestina. Lalu apa saja yang biasa diboikot? Salah satunya yaitu yang produk McDonald, ada Starbucks, ada KFC, ada Pizza Hut, ada Burger King, ada. Berikut saya akan menayangkan produk apa saja, 7 jenis produk yang diboikot karena diduga mendukung Israel. Ini dia 7 jenis produk yang diboikot karena diduga mendukung Israel. Tapi sebelum itu, like dan subscribe ke Republika Mahasiswa dulu ya. Let's go! Yang pertama, ada produk fast food atau biasa kita kenal makanan cepat saji. Mungkin salah satu makanan kesukaan kalian ada nih di daftar ini. Tapi tahu nggak sih belakangan ini tuh kenapa isu Palestina Israel ramai, banyak brand fast food jadi sepi. Salah satunya di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai Arab Saudi. Yang dicurigai sih karena aksi pemboikotan sejumlah beberapa brand fast food yang diduga terafiliasi mendukung Israel. Berdasarkan Hijrapedia seperti McD, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, bahkan sampai Subway, produk-produk yang. Nah, lalu dari aksi memboikot ini banyak juga ada efek positif dan negatifnya. Ada juga yang protes. Misalkan salah satu kita ambil contoh kita memboikot KFC, kita nggak beli ya. Tapi yang bekerja di sana kebanyakan itu orang Indonesia, yang di negara Indonesia ya, yang mereka itu menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi keluarga. Kan saya juga berjuang, mereka bilang seperti itu ya, saya juga berjuang ini untuk keluarga saya. Itu betul sekali. Mereka juga berjuang. Mungkin kita bisa balikan lagi ke niat hati kita. Kita juga ingin, ya udah deh, kita niatnya gini aja. Kita ketika membeli, kita memberikan sedekah juga atau memberikan nafkah juga untuk orang-orang yang bekerja di sana.
gitu ya, dengan niat itu juga. Tapi bisa juga mungkin pemerintah memberikan atau membuka lapangan pekerjaan yang bisa nanti penghasilannya tidak ikut menyumbang ke negara Israel untuk membeli senjata-senjata yang bisa dilakukan yang dibelikan untuk perang dengan Palestina gitu ya. Jadi mungkin negara juga bisa ikut memikirkan untuk para pekerja. Berikut kami tayangkan cuplikan tentang kekerasan atau kekejaman Israel terhadap Palestina. Tentara Israel memerintahkan evakuasi massal warga Palestina dari Khan Yunis pada Senin 1 Juli 2024. Hal itu menjadi tanda bahwa pasukan militer Israel kemungkinan akan melancarkan serangan darat di Khan Yunis. Perintah itu mengisyaratkan bahwa kota kedua terbesar di jalur Gaza itu akan menjadi target serangan terbaru pasukan Israel. Sebagian besar wilayah di Khan Yunis telah hancur dalam serangan Israel di awal tahun kemarin. Namun, sejumlah besar warga Palestina telah kembali berpindah ke Khan Yunis untuk menghindari serangan Israel. Peperangan ini cepat berakhir, semoga hak asasi manusia, kemanusiaan yang hilang dari Palestina kembali lagi. Amin. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi, dari tentang pemaparan saya dan video-video yang saya cuplikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Reni. Saya dari kelas 2B dengan NIM 230602661. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang isu-isu hak asasi manusia, isu yang gencar pada tahun ini. Memang kasus ini sudah lama terjadi sejak beberapa abad, mungkin dari tahun yang lalu, yaitu tentang perang Israel dan Palestina. Ini sebenarnya bukan tentang perang, karena jika ini perang harus ada perlawanan atau perang itu harus terjadi antara pihak militer. Tapi ini penindasan hak asasi manusia yang terjadi pada anak-anak dan orang tua. Manusia awam. Peperangan itu harus terjadi antara pihak militer dengan militer yang lainnya, atau misalkan orang dewasa dengan orang dewasa. Bukan ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana ketika seorang anak, ibu menyusui orang tua yang dirampas haknya oleh para Zionis Israel. Di mana ada perang, tempat rumah sakit, tempat pengungsian yang mereka serang, bukan di tempat untuk berperang, tapi di mana tempat mereka untuk berlindung. Sedangkan hak asasi manusianya direnggut oleh para tentara Zionis. Dari bentuk peperangan itu, mungkin memang itu bukan terjadi di negara kita, tapi di negara orang lain atau di negara Palestina dan Israel. Tetapi ada beberapa bentuk solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia atau negara Indonesia, termasuk juga kami di sini, memberikan solidaritas, sedikit bentuk solidaritas untuk para saudara kami di Palestina. Salah satunya yaitu kami atau negara Indonesia mengadakan boykot produk-produk Zionis atau Israel. Kadang memang banyak yang mengatakan itu juga bukan produk dari Israel, tapi mereka ini menghasilkan dolar yang nanti dijadikan untuk membeli peluru yang dijadikan untuk perang Israel melawan Palestina. Yaitu salah satunya dengan bentuk boykot produk-produk Israel. Karena gelombang protes terhadap Israel ini makin mengeras, salah satunya berbentuk gerakan memboikot produk-produk Zionis. Ini semua bukan omong kosong. Gerakan memboikot produk Israel ini memang benar-benar terjadi. Lalu apa aja nih
untuk dapat menghentikan amunisi-amunisi Israel yang dipasok dari gelontoran dolar, maka gerakan memboikot produk-produk Israel menjadi salah satu dukungan yang kuat untuk membantu warga Palestina. Lalu apa saja yang biasa diboikot? Salah satunya yaitu yang produk McDonald, ada Starbucks, ada KFC, ada Pizza Hut, ada Burger King, ada. Berikut saya akan menayangkan produk apa saja, 7 jenis produk yang diboikot karena diduga mendukung Israel. Ini dia 7 jenis produk yang diboikot karena diduga mendukung Israel. Tapi sebelum itu, like dan subscribe ke Republika Mahasiswa dulu ya. Let's go! Yang pertama, ada produk fast food atau biasa kita kenal makanan cepat saji. Mungkin salah satu makanan kesukaan kalian ada nih di daftar ini. Tapi tahu nggak sih belakangan ini tuh kenapa isu Palestina Israel ramai, banyak brand fast food jadi sepi. Salah satunya di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai Arab Saudi. Yang dicurigai sih karena aksi pemboikotan sejumlah beberapa brand fast food yang diduga terafiliasi mendukung Israel. Berdasarkan Hijrapedia seperti McD, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, bahkan sampai Subway, produk-produk yang. Nah, lalu dari aksi memboikot ini banyak juga ada efek positif dan negatifnya. Ada juga yang protes. Misalkan salah satu kita ambil contoh kita memboikot KFC, kita nggak beli ya. Tapi yang bekerja di sana kebanyakan itu orang Indonesia, yang di negara Indonesia ya, yang mereka itu menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi keluarga. Kan saya juga berjuang, mereka bilang seperti itu ya, saya juga berjuang ini untuk keluarga saya, itu betul sekali. Mereka juga berjuang. Mungkin kita bisa balikan lagi ke niat hati kita. Kita juga ingin, ya udah deh, kita niatnya gini aja. Kita ketika membeli, kita memberikan sedekah juga atau memberikan nafkah juga untuk orang-orang yang bekerja di sana, gitu ya, dengan niat itu juga. Tapi bisa juga mungkin pemerintah memberikan atau membuka lapangan pekerjaan yang bisa nanti penghasilannya tidak ikut menyumbang ke negara Israel untuk membeli senjata-senjata yang bisa dilakukan yang dibelikan untuk perang dengan Palestina, gitu ya. Jadi mungkin negara juga bisa ikut memikirkan untuk para pekerja. Berikut kami tayangkan cuplikan tentang kekerasan atau kekejaman Israel terhadap Palestina. Tentara Israel memerintahkan evakuasi massal warga Palestina dari Khan Yunis pada Senin 1 Juli 2024. Hal itu menjadi tanda bahwa pasukan militer Israel kemungkinan akan melancarkan serangan darat di Khan Yunis. Perintah itu mengisyaratkan bahwa kota kedua terbesar di jalur Gaza itu akan menjadi target serangan terbaru pasukan Israel. Sebagian besar wilayah di Khan Yunis telah hancur dalam serangan Israel di awal tahun kemarin. Namun, sejumlah besar warga Palestina telah kembali berpindah ke Khan Yunis untuk menghindari serangan Israel. Peperangan ini cepat berakhir, semoga hak asasi manusia, kemanusiaan yang hilang dari Palestina kembali lagi. Amin. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi, dari tentang pemaparan saya dan video-video yang saya cuplikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.